Media Malaysia menyebut reaksi fans Indonesia soal pemain naturalisasi sebagai bentuk kegelisahan terhadap kemajuan mereka. Mereka menuding ketakutan rival ASEAN muncul karena Harimau Malaya mulai menguasai peta kekuatan regional. PSSI melakukan pendekatan kepada Laurin Ulrich, gelandang muda Stuttgart berdarah Indonesia. Jika bersedia dinaturalisasi, ia bisa menjadi penguat lini tengah Garuda dengan gaya main khas Jerman. Tom Hai batal merapat ke Persija dan kini jadi incaran dua klub Eredivisie, Fortuna Sittard dan FC Groningen. Kepastian masa depannya akan sangat menentukan perannya di timnas Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Gol IDN. Media Malaysia kembali menyentil fans Indonesia usai melihat reaksi terhadap pemain naturalisasi Harimau Malaya. Melalui artikel tajam dari New Straits Times, jurnalis Ajit Palsing menyebut bahwa kegelisahan supporter ASEAN timbul karena kemajuan cepat sepak bola Malaysia. Ia menilai bahwa keraguan publik terhadap legalitas pemain naturalisasi lebih didorong oleh rasa takut, bukan logika atau data. Isu ini bukan hanya soal teknis, tetapi menyentuh identitas, kebanggaan nasional, dan perubahan peta kekuatan di Asia Tenggara. Malaysia memang sedang berada di jalur peningkatan signifikan, terutama setelah kemenangan telak atas Vietnam. Kemenangan itu dianggap sebagai sinyal bahwa Harimau Malaya tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mereka kini disebut memiliki kedalaman skuad, kemampuan teknis tinggi, dan kekuatan fisik yang solid. Perubahan ini, menurut media Malaysia, membuat negara-negara tetangga mulai merasa tidak nyaman. Terutama karena strategi Malaysia dalam rekrut pemain diaspora atau naturalisasi dinilai sangat agresif dan terencana. Ajit Palsing bahkan menyebut bahwa keributan dari fans negara lain hanyalah reaksi dari ketakutan. Ketakutan bahwa Malaysia kini benar-benar menjadi ancaman nyata di Asia Tenggara. Ia menuding kritik dari fans Indonesia dan Vietnam bukan karena peduli soal keadilan, tapi karena tidak siap menerima dominasi baru. Ini menjadi pernyataan berani yang secara tidak langsung menantang para rival untuk mengevaluasi diri. Bahkan disebutkan, perekrutan agresif Malaysia dapat mengganggu keseimbangan kekuatan sepak bola regional. Reaksi keras dari media Malaysia ini memperlihatkan bahwa rivalitas antar negara ASEAN semakin panas, bukan hanya di lapangan tapi juga dalam perang opini. PSSI kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat timnas Indonesia dengan melakukan pendekatan kepada Laurin Ulrich. Pemain yang berdarah Indonesia ini tengah menjadi sorotan karena potensinya yang besar dan statusnya yang memungkinkan untuk membela Garuda. PSSI telah menjalin komunikasi dengan keluarga Laurin untuk menjajaki kemungkinan naturalisasi atau pemanggilan resmi. Langkah ini menunjukkan visi jangka panjang PSSI dalam mencari talenta diaspora yang layak memperkuat tim nasional. Laurin saat ini masih fokus mengembangkan karirnya di tim satelit Stuttgart dan belum memberikan tanggapan resmi atas pendekatan tersebut. Ia berada dalam fase penting penguatan diri di level klub, sehingga belum mengambil keputusan terkait masa depan internasionalnya. Namun secara regulasi, Laurin sepenuhnya eligible membela Indonesia berdasarkan aturan FIFA. Kakeknya yang lahir di Indonesia menjadi dasar hukum sah bagi proses naturalisasi. Di sisi lain, peluangnya membela timnas Belanda sangat kecil karena keterbatasan syarat kewarganegaraan. Jika proses administrasi bisa dituntaskan dan Laurin bersedia menjalani naturalisasi, maka Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan berkelas Eropa di lini tengah. Dikenal memiliki visi permainan tajam, kemampuan teknis mumpuni, dan disiplin ala sepak bola Jerman, Laurin bisa jadi kunci permainan Indonesia ke depan. Di usianya yang masih belia, ia memiliki ruang besar untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan ritme permainan Asia Tenggara. Kehadirannya juga bisa menginspirasi talenta diaspora lainnya untuk ikut ambil bagian dalam proyek besar timnas. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain, sinyal positif dari PSSI patut diapresiasi sebagai langkah strategis. Kabar terbaru datang dari Tom Hai yang sempat ramai dikaitkan dengan kepindahan ke Persija Jakarta. Namun rumor tersebut kini mulai mereda dan sang pemain justru dikabarkan masuk radar dua klub Eredivisie. Media Belanda Football in Limburg menyebutkan bahwa Fortuna Sittard dan FC Groningen sedang memantau situasi Hai. Dengan status bebas transfer, Tom Hai menjadi opsi menarik bagi klub-klub yang ingin menambah kualitas di lini tengah. Fortuna Sittard disebut sebagai klub yang sangat mungkin merekrut Hai karena gaya bermainnya dianggap cocok dengan skema tim. Selain itu, FC Groningen juga menunjukkan ketertarikan untuk memboyong Hai sebagai bagian dari rencana kebangkitan mereka di kompetisi domestik. Dua klub ini dikenal gemar mengembangkan pemain berpengalaman untuk mendongkrak performa tim.
Ini bisa menjadi opsi rasional bagi Tom yang ingin tetap kompetitif di Eropa. Apalagi, bermain di liga lokal bisa menjaga stabilitas karirnya sebelum memasuki fase akhir sebagai pesepak bola profesional. Meski banyak spekulasi bermunculan, Tom Hai hingga kini belum mengumumkan keputusan resminya. Pemain berusia 30 tahun itu diketahui tengah mempertimbangkan berbagai tawaran, termasuk dari luar Belanda. Situasi ini membuat masa depan Hai menjadi topik hangat di kalangan media dan fans. Di sisi lain, publik Indonesia masih berharap ia tetap menjaga kondisi terbaiknya demi membela Garuda dalam ajang internasional mendatang. Kepastian klub barunya jelas akan berpengaruh terhadap ritme dan kesiapan fisiknya di level timnas. Jika memilih bertahan di Eropa, khususnya di Belanda, maka Tom akan terus berhadapan dengan kompetisi berkualitas tinggi. Hal ini bisa menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia karena ia akan tetap terasah dengan gaya bermain cepat dan taktis. Borussia Mönchengladbach tidak main-main menyambut musim baru. Tim Bundesliga ini langsung memperkenalkan Kevin Dix sebagai rekrutan anyar mereka, dan bukan sekadar pengisi skuad. Pemain bertahan timnas Indonesia ini digaet dengan status bebas transfer setelah menorehkan prestasi membanggakan di FC Copenhagen, mengantar klub asal Denmark itu menjuarai liga dan piala lokal sekaligus. Datang dari kompetisi Eropa yang keras, Dix kini siap membuka lembaran baru di Jerman. Menariknya, Borussia Mönchengladbach memberikan kontrak jangka panjang selama 5 tahun kepada Dix, sinyal jelas bahwa mereka tak hanya melihatnya sebagai solusi jangka pendek. Tak sendirian, ia datang bersamaan dengan Jens Karstorp dari Nuremberg. Namun, spotlight jelas tertuju pada Dix yang punya fleksibilitas luar biasa, bisa bermain di semua posisi pertahanan dalam formasi 4 back. Ini menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan tim berjuluk Die Volksland. Pelatih Gerardo Soane menyampaikan alasan kuat mengapa Dix dipilih. Selain kemampuan teknis, Dix dikenal sebagai sosok vokal di lapangan dan punya karakter pemimpin sejati. Ia pemain yang suka bicara, yang bisa berpikir sendiri, dan ingin memulai sesuatu, ungkap Soane. Gaya komunikatif Dix diyakini akan membawa warna baru di lini belakang Gladbach, yang musim lalu dinilai kurang stabil. Direktur olahraga klub, Roland Virkus, juga tak ragu menaruh harapan besar pada Kevin Dix. Pengalaman, fleksibilitas posisi, hingga kepribadian kuat jadi modal utama ex-FC Copenhagen ini. Dia tahu apa yang dia inginkan, ujar Virkus dengan penuh keyakinan. Kevin Dix bukan hanya datang untuk bermain, ia datang untuk memimpin, mungkin sebagai kandidat kapten baru di masa depan. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 menjadi panggung penentuan nasib bagi Marcelino Ferdinand di Oxford United. Dalam laga pembuka grup A, Oxford menghempaskan Liga Indonesia All-Star dengan skor mencolok 6-3. Namun sorotan justru tertuju pada performa Marcelino yang dinanti-nanti publik. Pelatih Oxford Gary Rowett akhirnya buka suara soal masa depan gelandang muda timnas Indonesia tersebut. Keputusan besar tengah digodok dan semuanya bermuara pada performa Marcelino di laga-laga pramusim ini. Rowett secara gamblang menyebut turnamen ini sebagai ajang uji coba penting. Bagi Marcelino, setiap menit bermain akan jadi tolok ukur kelayakan bertahan di skuad utama musim depan. Saya pikir setiap pemain muda perlu waktu bermain untuk berkembang, ujar Rowett. Ia tak ingin membuat keputusan gegabah sebelum melihat Marcelino benar-benar mendapat jam terbang cukup. Oxford United ingin memastikan apakah Marcelino memang layak bersaing di level kompetitif Liga Inggris atau justru butuh jalan lain. Skenario peminjaman pun dibuka lebar oleh sang pelatih. Bila Marcelino belum menunjukkan perkembangan signifikan, Rowett tak segan melepasnya sementara ke klub lain demi jam terbang lebih banyak. Strategi ini dianggap lebih baik ketimbang mendiamkan potensi besar di bangku cadangan. Apalagi, Marcelino adalah pilar penting bagi timnas Indonesia. Rowett menegaskan bahwa karir internasional sang pemain juga harus jadi pertimbangan utama dalam rencana pengembangan jangka panjangnya. Kesempatan kini di tangan Marcelino. Dengan sorotan publik Indonesia dan perhatian penuh dari staf pelatih Oxford, turnamen ini bisa menjadi titik balik karirnya di Eropa. Stanley Mills memberikan pengakuan mengejutkan soal atmosfer sepak bola Indonesia. Menurutnya, ada satu keunggulan besar yang dimiliki sepak bola tanah air dibanding Inggris, antusiasme suporternya. Dalam wawancara usai acara coaching klinik, Mills menyebut dirinya kagum dengan sambutan fanatik para fans Indonesia. Saya sudah lihat sambutan untuk Ole Romeni, sangat gila ucapnya. Meski Inggris dikenal sebagai negara pencetus sepak bola modern, Mills menilai gairah masyarakat Indonesia justru terasa lebih membara. Ia membandingkan dukungan fans Inggris yang dikenal loyal, namun tidak semilitan fans Indonesia yang begitu aktif, ekspresif, dan totalitas dalam menyambut para pemain.
Hal ini menjadi pengalaman emosional tersendiri bagi para pemain Oxford United yang tengah menjalani tur pramusim di Asia. Tak hanya mengomentari atmosfer, Mills juga menyampaikan pandangannya soal pentingnya sepak bola akar rumput. Dalam kegiatan coaching klinik yang dihadiri oleh pemain-pemain Oxford termasuk Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, Mills menekankan bahwa pembinaan sejak usia dini adalah fondasi kemajuan sepak bola. Ia memandang sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan sarana pendidikan sosial bagi anak-anak. Sepak bola mengajarkan kerjasama, cara berkomunikasi, dan itu penting untuk kehidupan, ujar Mills. Pengakuan dari Stanley Mills ini menjadi sinyal kuat bahwa potensi Indonesia tidak hanya terletak pada pemainnya, tetapi juga pada budaya sepak bolanya yang penuh gairah. Ketika pemain asing mulai menyadari keunikan ini, maka tinggal bagaimana stakeholders lokal menjaga dan merawat energi supporter serta membangun sistem yang kuat dari akar rumput.